Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Itu pepatah Melayu gitu. Jadi kami tidak sejengkal tanah pun tidak akan kami berikan. Saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara saya yang ada di Rempang dan Galang bahwa saudara-saudara kita di sana adalah saudara-saudara kita yang sah memiliki tanah ini. Ada Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Itu pepatah Melayu gitu. Jadi kami tidak sejengkal tanah pun tidak akan kami berikan gitu. Kami mensupport saudara kami di Rempang agar berjuang. Kalian tidak sendirian. Kita ada di mana-mana. Kita siap berjuang buat kalian di Rempang. Jadi walaupun mau digusur pakai mesin apapun nggak akan pergi dari tempat itu ya. Kalau digusur itu kan begini bang. Masyarakat itu punya hak bang. Rempang itu ada sebelum Indonesia ada. Jadi ketika digusur apa yang didapatkan oleh masyarakat Rempang gitu? Apa yang didapatkan? Apakah dari investasi itu masyarakat Rempang dapat? Ketika ada keuntungan buat masyarakat Rempang mungkin mereka bersedia gitu. Namun karena tidak ada yang didapatkan dan ini adalah tanah nenek moyang mereka, mereka punya hak untuk memperjuangkan hal itu gitu. Jangan sampai kita dijajah oleh yang namanya investasi gitu. Ini adalah bentuk solidaritas kami buat saudara kami di Rempang gitu. Pakai terakhir Pak, pakai bahasa Melayu, pesan-pesan untuk warga Rempang di sana tadi peduli dengan solidaritas Bapak. Saya orang Selat Panjang turut prihatin terhadap saudara saya yang ada di Rempang. Kami di Jakarta ini turut sedih melihat apa yang telah terjadi dengan saudara kami di Rempang. Sahabat saya, saudara saya di Rempang, jangan pernah menyerah, jangan pernah berikan sedikit pun tanah kalian, tanah nenek moyang kita, jangan pernah diberikan kepada penjajah. Harus tetap kita perjuangkan. Lebih mati berdiri daripada hidup harus berlutut. Itu adalah pepatah orang kita, pepatah Melayu. Jangan pernah kita berdiam diri dengan kezaliman yang terjadi. Terima kasih Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa saja yang meninggal karena membela hartanya, maka dia syahid. Saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara saya yang ada di Rempang dan Galang bahwa saudara-saudara kita di sana adalah saudara-saudara kita yang sah memiliki tanah itu. Karena itu ketika mereka membela tanah mereka, membela kampung mereka, membela rumah mereka, membela harta mereka, kemudian terjadi represivitas terhadap mereka, mereka melawan dan akhirnya mereka menghadapi kematian karena membela tanah mereka, membela kampung mereka, maka Nabi Muhammad SAW telah memberi gelar apa? Syahid. Tapi bagaimana kalau aparat yang ditugaskan ke sana, TNI yang ditugaskan ke sana, Polri yang ditugaskan ke sana, Satpol PP yang ditugaskan ke sana, kemudian berbuat zalim kepada saudara muslim, kemudian dia terjadi celaka di sana, dia mati di sana, apa hukumnya? Mati sia-sia, ini terlaknat. Karena itu saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang ada di militer, saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang ada di kepolisian, saudara-saudara yang muslim yang akidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berhentilah berbuat zalim kepada saudara sendiri. Jangan ikuti komando pimpinan kalau komando itu akan berbuat zalim dan mencelakakan Anda baik di dunia maupun di akhirat. Takbir. Jadi sebenarnya kasus Rempang dan Galang ini seperti apa nih? Saya kasih ya ringkasan sederhana. Ini saya kutip dari Gugun Pragianto, pengamat kebijakan publik. Sederhananya biar kita nggak pusing, oh ini proyek strategi nasional, oh ini Eko Rempang City, ini demi meningkatkan pertumbuhan nasional, demi menciptakan lapangan kerja,
begini, ada Singapura, pertumbuhan penduduknya, juga aktivitas bisnisnya meningkat, butuh listrik yang gede, lalu dia butuh sumber daya listrik. Listrik Singapura nggak mau disupport dengan PLTG yang pakai bahan batu bara, karena itu bikin polusi. Jadi yang bikin polusi itu PLTU-nya Luhut Binsar Panjaitan, bukan motor-motor, mobil-mobil yang nggak seberapa ini, begitu. Jadi usut punya usut, mereka mau kerjasama sama Luhut Binsar Panjaitan sama Erick Thohir, disepakati akan dibangun namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Tapi lu kagak mau kalau yang membangun dari Singapura, perusahaan Singapura. Kenapa? Gak dapat cuan. Maka yang bangun adalah perusahaan dari Indonesia. Perusahaannya adalah perusahaan punya Luhut, BTS, sama perusahaannya Erick Thohir. Ya, perusahaan Erick Thohir itu dimiliki oleh kakaknya Boy Thohir. Maka mereka bersepakat. Nah, karena dua konco ini belum bisa bikin panel surya, maka dia kerjasama dengan Cinsi namanya. Nah, dia yang akan support panel surya. Kemudian mereka sudah sepakat, ada yang support panel surya, ada yang bikin pembangkit, ada yang akan jadi buyer Singapura. Lahannya di mana? Datanglah Tommy Winata, di gua punya HGU, pakai, tapi HGU lagi bermasalah. Kerjasamalah dengan Otorita Batam. Kerjasamanya itu nanti di atas HPL Otorita Batam akan dibangun HGU, dan di atas HGU itulah dibangun proyek Eko Rempang City. Nah, karena kalau Tommy mau membebaskan lahan di situ, kan harus belanja nih, datengin penduduk, Bu, mau saya beli tanahnya boleh nggak? Nggak mau, kan susah. Maka kemudian distempel oleh Jokowi menjadi proyek strategik nasional. Nah, karena diberi stempel proyek strategis nasional, itu tidak perlu lagi belanja kepada penduduk, nggak peduli pada penduduk. Yang penting ini masuk proyek strategi nasional, ada HGB, ada HPL, ada HGU-nya, gusur. Solim apa solim? Jadi sejatinya proyek strategis nasional itu adalah proyek untuk cariin lapak oligarki untuk berbisnis dengan